Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku. Kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita persiapkan hati dan diri kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan di dalam doa malam kita hari ini. Mari katakan, sejauh timur dari barat, Dia yang membuang dosa kita. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Dengan segenap hati katakan, betapa besar Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari jemaat dikasihi oleh Tuhan, ambil sikap teduhmu. Mari datang ke hadirat Tuhan. Mari benar rasakan hadiratnya malam hari ini. Hadiratnya yang memberikan pengampunan, hadiratnya yang memberikan kekuatan. Mari masuk dalam teduhmu. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Mari rasakan kemuliaan Tuhan yang menjadi kekuatan bagimu. Biarlah kuasa Tuhan dinyatakan atas kita hari ini.
ketika kuasa-Nya nyata melalui pengampunan atas segala dosa, ketika kuasa-Nya nyata melalui kebangkitan yang memberikan kita kemenangan atas dosa. Itu juga yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan. Sejauh timur dari barat Tuhan, Engkau membuang dosa kami. Engkau tidak mengingat lagi pelanggaran kami ya Tuhan. Engkau melempar dosa kami. Engkau tidak perhitungkan kesalahan kami. Sejauh timur dari barat, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Mari dengan sungguh katakan, betapa besar kasih pengampunan Tuhan, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, betapa besar, betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, pengampunan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku, pengampunan Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita mengangkat suara kita berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur Tuhan masih berikan kekuatan, bersyukur Tuhan masih berikan kesehatan, bersyukur karena perlindungan Tuhan, bersyukur kalau kita masih bisa menikmati hari-hari kita. Walaupun di tengah-tengah situasi ini kita masih merasakan Tuhan, bersyukur buat kebaikannya, dan minta ampun kepada Tuhan atas segala dosa pelanggaran yang kita perbuat, yang membuat kita jauh daripada Tuhan, yang membuat kita menyakitkan hati Tuhan. Mari minta ampun atas segala dosa yang kita perbuat, supaya kita dapat layak masuk dalam hadirat Tuhan pada malam hari ini. Mari naikkan doa syukurmu, mari datang kepada Tuhan, minta ampun atas segala dosamu. Kita berdoa, ya Tuhan Allah Bapa kami syukuri buat segala kebaikan-Mu, kami syukuri buat apa yang Kau telah beri kepada kami. Hari ini kami tetap hidup, hari ini kami tetap Tuhan beri kekuatan, kesehatan di tengah-tengah wabah virus corona ini. Tapi perlindungan Tuhan nyata kami rasakan, kami masih kuat ya Bapa.
Imun tubuh yang kami dapatkan itu bukan hebat kuat gagah kami, tapi karena Tuhan. Ya Bapa, kami syukuri buat kebaikan-Mu, karena kasih-Mu saja yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melalui hari demi hari, meskipun dengan keadaan yang terbatas, sangat terbatas ini ya Tuhan. Tuhan masih memberkati kami, mencukupkan hidup kami, meskipun ada banyak kekurangan yang kami dapati, tapi Tuhan mencukupkan kami. Ya Bapa, malam hari ini kami juga minta ampun kepadamu atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat, atas segala kesalahan-kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan, yang membuat kami jauh daripada Tuhan, yang membuat kami tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampunkan kami Bapa dalam keberdosaan kami ini ya Tuhan. Biarlah kami dapat layak berada di hadirat Tuhan, menaikkan doa-doa kami. Ampunkan kami ya Bapa, sehingga pengampunan yang sejati yang kami dapatkan membuat kami dapat bersuara menaikkan doa-doa kami ke hadirat Tuhan. Ya Bapa, kami percaya kami datang hari ini memenuhi panggilan Tuhan untuk menaikkan suara kami berdoa. Berdoa buat kondisi kami, berdoa buat keadaan bangsa negara kami, berdoa buat setiap keadaan yang terjadi saat ini. Tuhan memanggil kami untuk berdoa, berseru di dalam nama Tuhan. Dan Tuhan berkenan atas segala doa-doa kami. Terima kasih Tuhan. Tapi sebelumnya kami menaikkan doa, kami merindu mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami hari ini, bersuaralah kepada kami ya Tuhan. Itu menjadi kekuatan kami, menjadi alas dari setiap doa-doa yang akan kami naikkan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, bersama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Kita bersyukur pada malam hari ini, walaupun kita masih ada di rumah melakukan persekutuan doa malam kita, tapi saya percaya semuanya karena anugerah Tuhan. Amin ya. Tetap semangat Bapak Ibu, tetap bersuka cita. Kita bersyukur kalau Tuhan masih berikan kita kemampuan dan kesehatan untuk boleh menjalani semua kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita buka Alkitab kita dari Mazmur 53 ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Kita akan sama-sama merenungkan satu hal kebenaran firman sebelum kita berseru bersama-sama lewat doa-doa kita. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita. Saya akan membacakan untuk kita semua Mazmur 53 ayat 2 sampai 7. Beginilah firman-Nya. Kebobrokan manusia. Orang bebal berkata dalam hatinya, tidak ada Allah. Busuk dan jijik kecurangan mereka. Tidak ada yang berbuat baik. Allah memandang ke bawah dari surga kepada anak-anak manusia untuk melihat apakah ada yang berakal budi dan yang mencari Allah. Mereka semua telah menyimpang, sekaliannya telah bejat. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Tidak sadarkah orang-orang yang melakukan kejahatan, yang memakan habis umatku seperti memakan roti, dan yang tidak berseru kepada Allah, di sanalah mereka ditimpa kekejutan yang besar, padahal tidak ada yang mengejutkan, sebab menghamburkan tulang-tulang para pengepungmu. Mereka akan dipermalukan, sebab Allah telah menolak mereka. Ya, datanglah kiranya dari Sion keselamatan bagi Israel. Apabila Allah memulihkan keadaan umatnya, maka Yakub akan bersorak-sorak, Israel akan suka cita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam Mazmur 53 yang baru kita baca tadi, kita bisa melihat Bapak Ibu, pemazmur ingin mengajarkan kepada pembaca tentang kebobrokan manusia. Jadi dalam Mazmur 53 ini kita bisa melihat bagaimana kebobrokan manusia. Nah, kalau kita bisa melihat di sana juga dikatakan bagaimana pemberontakan orang-orang fasik serta permusuhan mereka terhadap umatnya, dan bagaimana Allah memporak-porandakan mereka di ayat 6 tadi kita baca, dan bagaimana juga orang menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7 akan membayar harga yang sangat mahal. Artinya ketika mereka tidak taat dengan ajaran, dengan didikan yang dikatakan Amsal 1 ayat 7, akan membayar harga
yang mahal. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita bisa melihat Mazmur 53, di sana dikatakan ada tanda-tanda kebobrokan manusia. Disebut oleh pemazmur dengan jelas. Yang pertama kita lihat ayat 2a. Di sana dikatakan orang bebal yang dalam hatinya berkata tidak ada Allah. Yang kedua kita bisa lihat di sana ayat 2b, busuk dan jijik kecurangan mereka, tidak ada yang berbuat baik. Kemudian kita lihat ayat yang ketiga. Di sana dikatakan kebobrokan manusia itu juga diperlihatkan pemazmur, tidak ada yang berakal budi dan mencari Allah. Kemudian di ayat yang keempat, kebobrokan manusia itu terlihat, semua menyimpang, semua bejat, dan tidak ada seorang pun yang berbuat baik. Dikatakan di ayat 4. Dan di ayat 5 dikatakan apa? Melakukan kejahatan dan tidak berseru kepada Allah. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi dalam Mazmur 53. Dalam perikop ini pemazmur menuliskan tentang orang bebal yang tidak mengakui adanya Allah. Di mana orang dikatakan di mana orang bebal hanya ingin melakukan kecurangan atau yang jahat di mata Tuhan. Orang bebal mengira Allah itu dikatakan tidak ada, sehingga tidak ada yang melihat kelakuan mereka, tidak ada yang melihat perbuatan jahat mereka. Mereka hanya melakukan sesuatu yang menyimpang dari jalan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari teks aslinya orang bebal diartikan sebagai orang yang bodoh. Orang bebal itu dikatakan dari teks aslinya Bapak Ibu diartikan sebagai orang yang bodoh, orang yang jahat, orang yang tidak menghormati Tuhan. Orang bebal dapat diartikan pula orang yang sukar sekali mengerti, orang yang sulit untuk mengerti, tidak cepat tanggap, tidak mau berubah karena dia menolak pengertian dan pengajaran dari Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya kita semua tidak mau disebut orang bebal. Amin ya. Tidak ada dari antara kita yang mau disebut orang bebal. Namun dalam praktik, dalam kehidupan kita sehari-hari dikatakan Bapak Ibu ya, kita sering sekali sadar tidak sadar kita sering sekali berlaku seperti orang bebal. Jadi mari kita merenungkan Bapak Ibu. Pemazmur ini mau mengatakan kepada kita pentingnya akal budi. Akal budi itu dikatakan yang didasarkan pada sikap mencari Allah, dan pemazmur menjunjung tinggi akal budi manusia yang mengakui bahwa Allah ada dan senantiasa mau mencari Allah. Maka tidak demikian, maka orang berbuat akan disebut sebagai orang bebal, orang yang dikatakan tidak mencari Allah, orang yang tidak mau taat kepada Allah, orang yang dikatakan tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupannya, dikatakan khususnya tidak mau mencari Allah. Maka orang tersebut itu dikatakan adalah sebagai orang yang bebal, yang tidak mengakui adanya Allah dan hidup menurut kata hati dan nafsu yang tidak terkendali, sehingga menghasilkan perilaku yang curang, menyimpang dari kebenaran, dan tidak dapat berbuat baik serta melakukan kejahatan. Maka orang yang bobrok akan ditolak dan dipermalukan Allah. Ayat 6 tadi kita sudah lihat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saudara? Di tengah-tengah kebobrokan manusia saat ini, di tengah-tengah kebobrokan dunia saat ini, apakah kita ada di dalamnya? Mari Bapak Ibu kita sama-sama merenungkan. Di tengah-tengah kebobrokan manusia saat ini, di tengah-tengah kebobrokan dunia saat ini, apakah kita ada di dalamnya? Apakah Jemaat Gemi Batra Bandung Timur ada di dalamnya?
Mungkin kita juga mengatakan bahwa Tuhan tidak ada, Tuhan tidak adil. Kenapa hidupku sudah miskin semakin miskin? Kenapa hidupku sepertinya selalu tidak mendapat keadilan dari orang banyak? Kenapa bebanku dan pergumulanku sepertinya Tuhan tidak jawab sampai hari ini? Hati-hati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita sering bertanya kenapa? Mari kita merenung kembali Bapak Ibu. Apakah ketika Tuhan izinkan segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupanmu, adakah engkau didapati Tuhan setia di dalam imanmu? Ketika Tuhan izinkan persoalan hidup, ketika Tuhan izinkan tantangan hidup, ketika Tuhan izinkan pergumulan hidup, ketika Tuhan izinkan masalah-masalah yang besar dan kecil di tengah-tengah kehidupanmu, ketika Tuhan izinkan itu terjadi dalam hidupmu Bapak Ibu, adakah engkau didapati setia di dalam imanmu? Orang yang bobrok imannya, mereka adalah orang yang menolak Allah. Orang yang bobrok imannya, mereka tidak akan mencari Allah dan tidak mau berseru kepada Allah. Mari kita tanya diri kita, apakah di tengah-tengah situasi kita saat ini, semakinkah kita sering mencari Tuhan? Semakinkah kita katakan, oh Tuhan terima kasih beban ini, oh Tuhan terima kasih pergumulan ini, oh Tuhan terima kasih masalahku yang berat ini, oh Tuhan terima kasih tantangan yang berat ini. Lewat tantangan, lewat beban, lewat pergumulan yang Tuhan izinkan buat aku, disitulah aku semakin dekat dan semakin berseru kepada Tuhan. Bapak Ibu, besok Bandung akan melaksanakan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Mari Bapak Ibu, kita sebagai orang-orang yang beriman di dalam Tuhan, mari kita ikut taat dengan aturan-aturan yang ada. Mari kita menunjukkan ketaatan kita sebagai orang yang beriman, bahwa kita tidak sama dengan dunia ini, bahwa kita tidak sama dengan orang lain. Oleh karena itu ketika besok diperlakukan pembatasan sosial berskala besar, Bapak Ibu, saya mau katakan kepada kita, salah satu menunjukkan imanmu taat atau tidak, besok kita harus taat dengan peraturan-peraturan yang disampaikan oleh pemerintah untuk kita. Supaya apa? Supaya virus corona ini boleh terputus dari bangsa dan negara kita. Firman ini mau mengingatkan kita bahwa hidup dalam anggapan seolah-olah Allah tidak ada adalah tindakan bodoh. Karena hal itu akan membawa kita kepada kepedihan. Hal itu akan membawa kita kepada keputusasaan. Hal itu akan membawa kita kepada kematian yang kekal. Sebaliknya, hidup dalam takut akan Tuhan adalah bijaksana, karena hal itu akan membawamu, hal itu akan membawa kita pada kepuasan, pada kebahagiaan dan kehidupan yang kekal. Pilihan ada bagi kita malam hari ini. Mari, apakah engkau benar-benar menjadi orang yang taat dan setia kepada Tuhan? Jikalau engkau setia dan taat kepada Tuhan, Allah senantiasa memberikan jawaban-jawaban yang luar biasa ketika engkau mau taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih, kami sungguh bersyukur kepadamu Tuhan. Siapakah kami ini Bapa? Sampai pada hari ini pun Tuhan masih izinkan kami untuk boleh datang menyembah Tuhan, untuk boleh datang memuliakan nama Tuhan, untuk boleh datang berseru kepada Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kalau bukan karena kebaikan-Mu, kalau bukan karena anugerah-Mu, kalau bukan karena kasih setia Tuhan yang Tuhan masih berikan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan,
Walaupun kami masih tetap ada di rumah ketika kami melakukan ibadah kami di hadapan Tuhan, tapi ini tidak membatasi kasih Tuhan kepada kami. Kami percaya Bapa, semakin beban Tuhan izinkan kepada kami, semakin kami dilanda virus corona, semakin kami dilanda masalah-masalah yang berat, semakin kami dilanda dengan tantangan-tantangan persoalan hidup yang berat. Hari ini kami mau kata, kami tidak mau menjadi orang yang bebal, tapi kami mau Tuhan katakan, ketika Tuhan izinkan itu kepada kami, beri kami akal budi yang sehat, supaya kami bisa membedakan mana kehendak Bapa, mana yang bukan kehendak Bapa, sehingga pada akhirnya ketika Tuhan izinkan itu, masalah yang ringan, masalah yang besar, pergumulan yang berat yang Tuhan izinkan buat kami saat ini, kami berani katakan, Tuhan, Engkau begitu luar biasa, memampukan kami untuk boleh menjalani itu semua bersama dengan Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai seluruh jemaat Tuhan yang ada di rumah saat ini, yang taat beribadah kepada Tuhan, yang taat berseru kepada Tuhan. Berkati mereka, menyatakan mujizat kepada mereka, nyatakan setiap apa yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan akan jawab lewat setiap doa-doa mereka. Kami serahkan Tuhan, kami akan berseru kepada Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Tuhan akan mendengarkan kami, dan Tuhan akan nyatakan mujizat khususnya kepada jemaat GMI Batra Bandung Timur dan bangsa kami saat ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Di dalam Yesus kehendak-Mu, kuasa-Mu yang terjadi. Amin. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, kita akan mempersiapkan diri kita masuk di dalam doa-doa kita. Kita angkat penyembahan kita, Dia sanggup, bahwa Yesus sanggup melakukan perkara yang besar, sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup kita, Dia sanggup memulihkan bangsa kita, Dia sanggup memulihkan kota kita. Karena Dia adalah Allah yang sanggup. Mari muliakan nama Tuhan. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya, kuasa-Nya tak pernah berubah. Katakan, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari sekali lagi angkat penyembahanmu, muliakan namanya, bahwa besar kasih-Nya, bahwa besar kuasa-Nya. Dia sanggup memulihkan kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Mari katakan, Yesus Tuhan, mulialah nama-Mu Tuhan, besarlah kasih-Mu Tuhan, sekarang dan sampai selama-lamanya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai
sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Bersama katakan, sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Katakan sungguh, Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidup. Dia sanggup memulihkan bangsaku, sanggup memulihkan bangsa. Dia sanggup memulihkan kotaku. Dia sanggup memulihkan kotaku. Benar Tuhan, Engkau Allah yang sanggup, yang akan memulihkan hidup kami, bangsa kami, kota kami. Saudara, mari kita mengangkat doa kita. Doa yang pertama ini, pokok doa 1, 2, 3, dan 4. Mohon ampun atas dosa kita yang juga menyebabkan virus ini. Mohon perlindungan Tuhan atas corona supaya kita tidak terjangkit. Tuhan juga kita berdoa buat penghiburan bagi setiap keluarga yang ditinggalkan oleh pasien yang meninggal karena virus ini. Kita doakan juga para pasien positif PDP, ODP yang terjangkit virus ini disembuhkan, dipulihkan. Yesus sanggup mengalahkan virus ini. Dia sanggup mengalahkan ini semua. Mari angkat suara, kita berdoa bersama. Ya Tuhan Allah Bapa kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, atas segala perbuatan kami di dunia ini yang membuat virus ini hadir, yang membawa ketakutan bagi manusia. Tuhan, kami tahu ada dosa kami di dalamnya yang menyebabkan virus ini. Ya Tuhan, ampunkan kami ya Bapa, ampunkan kami ya Tuhan atas segala pemberdosaan kami, ketamakan kami manusia yang menghadirkan virus ini di tengah-tengah kami. Ya Tuhan, kami rindu pengampunan Tuhan, karena pengampunan itu sajalah yang menyelamatkan kami. Dan kami juga mau berdoa, lindungi kami dari virus ini. Jangan biarkan kami terjangkit dari virus ini. Berikan kami imun tubuh yang kuat. Jauhkan kami dari virus ini, kekuatan Tuhan yang kami rindukan melalui makanan yang kami konsumsi, melalui vitamin-vitamin buat sinar matahari yang kami juga dapatkan, itu menguatkan kami dari virus ini. Virus ini dipatahkan di tengah-tengah kami. Virus itu walaupun sudah mengintip di depan kami, di balik pintu rumah kami, tapi dia tidak bisa menjangkiti kami, karena Engkau berkuasa atas kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami percaya Engkau berkuasa. Tuhan, kami juga bermohon penghiburan daripadamu buat setiap keluarga, setiap suami istri yang kehilangan orang-orang yang mereka kasihi, orang tua yang kehilangan anaknya, anak kehilangan orang tua. Tuhan, hiburkan mereka, mereka yang berduka karena pasien yang meninggal karena corona ini. Hiburkan mereka. Kekuatan daripada Tuhan yang kami rindukan, kekuatan penghiburan daripada Tuhan, sehingga mereka melihat kasih Tuhan, penghiburan Tuhan membuat mereka lebih dekat kepada Tuhan dan mencari Tuhan. Ya Bapa, kami juga mau berdoa buat saudara-saudara kami di seluruh dunia ini, di bangsa negara kami Indonesia, di seluruh Indonesia, di kota kami di Bandung, di Jawa Barat. Kami mau berdoa, mereka pasien yang sudah positif, mereka yang PDP, ODP,
PSBB yang terjangkit virus ini. Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, jamah mereka, sembuhkan mereka. Obat yang mereka makan, makanan konsumsi, perawatan para medis menyembuhkan mereka. Alat-alat medis yang mereka gunakan, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang menyembuhkan. Kami percaya Engkau sanggup ya Tuhan. Engkau sanggup mengalahkan maut. Engkau terlebih sanggup mengalahkan virus ini dan memberikan kemenangan kepada kami. Sembuhkan ya Bapak saudara-saudara kami. Tiada yang mustahil Tuhan, dan kehendak-Mu yang terjadi. Kami angkat doa-doa ini dalam nama Yesus Kristus. Selanjutnya kita mau berdoa pokok 5, 6, 7, dan 8. Kita berdoa buat para medis, dokter, perawat, orang-orang yang bekerja di rumah sakit, supir ambulan. Kita berdoa buat mereka yang bekerja menguburkan pasien corona ini. Tuhan lindungi mereka, menguatkan mereka, memberikan imun tubuh yang kuat kepada mereka. Kita juga berdoa buat bangsa negara kita, semua komponen bangsa ini, masyarakat. Kita bergandengan tangan menghadapi kondisi saat ini, khususnya buat kondisi PSBB yang besok akan dilaksanakan. Biarlah semua masyarakat patuh dan taat untuk dapat melakukan setiap arahan pemerintah supaya virus ini dapat diputuskan. Semua komponen bangsa bersatu untuk memutuskan wabah corona ini. Kita juga berdoa, orang Kristen kita, orang percaya, kita tetap percaya kedaulatan Allah. Terdepan kita memberi pengharapan kepada orang lain bahwa virus ini pasti berlalu. Kita menjadi terdepan untuk menceritakan kebaikan Kristus, kasih dan kuasa Kristus yang akan memenangkan kita dari virus ini. Dan yang kedelapan, kita berdoa buat pemerintahan bangsa ini. Presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, pemerintah, camat, lurah, RT, RW kita doakan dalam segala kebijakan yang diambil meresponi dampak dari pandemi virus ini, baik itu dampak ekonomi, keamanan, stabilitas keamanan, semuanya dapat terjaga. Kita doakan buat Indonesia tetap utuh. Kita doakan buat Indonesia dalam kemuliaan Tuhan, dan kita akan dimenangkan. Kita doakan presiden kita, semua pemerintahan kita. Kita doakan khususnya buat pelaksanaan PSBB besok, semua berjalan dalam kasih karunia Tuhan. Mari angkat suara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami berdoa buat para medis, buat dokter, perawat, buat mereka di rumah sakit yang melakukan perawatan. Lindungi mereka dari virus ini. Jangan biarkan mereka terjangkit. Mereka barisan terdepan dari perawatan orang-orang yang sakit karena virus ini. Berkati juga mereka yang membawa ambulan. Berkati mereka yang bertugas menguburkan pasien yang sudah meninggal. Kuatkan mereka, berikan imun tubuh yang kuat. Lindungi mereka, kuatkan mereka ya Bapak. Mungkin mereka sudah jauh dari keluarga, beberapa hari, berapa minggu, berapa bulan, tapi Tuhan berikan penghiburan kepada mereka. Kami rindu para dokter kami, perawat kami tetap kuat dan sehat, karena mereka menjadi barisan terdepan kami untuk dapat menolong orang-orang yang sakit virus ini. Tuhan jamah para medis kami, apa yang mereka butuhkan, APD, perlengkapan pelindung diri, Tuhan akan cukupkan. Rumah sakit Tuhan juga berkati, berikan kekuatan kepada mereka untuk dapat mengerjakan ini semuanya dalam kemuliaan Tuhan. Dan berkati kami sebagai bangsa negara, masyarakat kami Indonesia bersatu hati, bergandengan tangan menghadapi kondisi ini. Kami rindu ya Bapa, kami bersama-sama mengikuti anjuran pemerintah ketika besok akan diadakan PSBB di kota kami di Bandung dan sudah beberapa kota yang lain. Biarlah komponen masyarakat bergandengan tangan. Jangan biarkan orang-orang yang mencari keuntungan, mencari kesempatan untuk menggulingkan pemerintah, tapi biarlah mereka, kami semua bangsa ini, komponen bangsa ini bersatu hati. Kami khususnya orang percaya, berkati kami ya Tuhan untuk tak percaya bahwa kemenangan kedaulatan Allah dinyatakan. Kami memberitakan bahwa pengharapan akan kemenangan dari virus ini adalah Yesus Kristus yang akan memberikan terang kemenangan atas kami, sehingga virus ini akan segera berakhir, berlalu dari bangsa kami. Berkati kami orang percaya, punya iman yang kuat, punya kebenaran di dalam Tuhan untuk dapat memenangkan jiwa-jiwa juga tengah-tengah situasi ini. Jiwa yang takut dan khawatir, kami mau nyatakan kebenaran Kristus. Kami berdoa buat pemerintahan bangsa ini, buat Bapak Presiden kami, buat Wakil Presiden, para menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RT, RW, berdoa buat mereka. Kepala desa kami berdoa buat setiap menjalankan aturan pemerintah ya Bapak. PSBB, buat setiap kebijakan-kebijakan lainnya, berikan hikmat kepada mereka Tuhan, khususnya dalam menghadapi dampak pandemi ini, buat dampak ekonomi yang begitu berat. Tuhan kuatkan bangsa kami tetap berdiri teguh. Berkati pemerintah kami dapat melihat kebijakan-kebijakan yang diambil untuk dapat melalui bencana ekonomi nantinya. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat masalah keamanan. Biarlah TNI, Polri tetap bersatu hati, sehingga dalam keadaan seperti ini bangsa negara kami tetap damai. Biarlah Indonesia tetap dalam kemuliaan-Mu. Indonesia dimenangkan oleh Tuhan. Indonesia hadirat Tuhan yang nyata dan kehendak-Mu yang terjadi. Tuhan, kami percaya kami akan dimenangkan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah doa kami
dengarlah seruan kami. Kaki dian Tuhan, turunlah di atas bangsa kami, berkuasalah atas kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Dengarlah doa kami ya Bapa, dengarlah seruan kami ya Tuhan. Janganlah Tuhan lalui, panggillah kami, biar kami terus berseru kepada Tuhan, mengangkat suara kami dalam doa-doa kami. Terima kasih ya Tuhan. Yesus, Engkau juru selamat. Yesus, dengar doa kami. Janganlah Engkau lalui ya Tuhan. Panggillah kami Tuhan. Dengarlah doa kami Tuhan. Dengarlah doa kami ya Tuhan. Yesus, Engkau juru selamat. Dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku. Engkau Tuhan berkasihan, selamatkan daku. Kuatkan percaya hamba, aku hamba-Mu. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Engkau sumber kesukaan, cukup bagiku. Engkau sumber kesukaan, cukup bagiku. Dalam sorga dan di bumi, Engkau Tuhanku. Yesus, 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 dengar doaku. Janganlah Tuhan lalui, panggillah aku. Kita masuk doa yang kedua. Kita berdoa buat seluruh jemaat, seluruh anggota keluarga kita diberi perlindungan kesehatan dengan kondisi ini. Khususnya mereka yang masih harus bekerja walaupun sudah PSBB, mereka melakukan perjalanan tengah situasi ini. Tuhan melindungi mereka dari virus ini. Berdoa untuk jemaat yang dalam kondisi tubuh yang sakit. Kita doakan juga para orang tua kita yang rentan terjangkit virus ini. Kita sebutkan nama mereka masing-masing. Kita doakan supaya Tuhan juga menguatkan, memulihkan, menjauhkan mereka dari virus ini. Kita berdoa buat anak-anak kita yang sedang mengikuti pembelajaran di rumah. Kita doakan agar mereka tetap sehat, mengikuti setiap pelajaran yang diberikan kepada mereka. Tetap semangat. Dari yang kuliah, dari SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, kita doakan Tuhan yang menyertai mereka. Khusus kita mau berdoa buat adik kita Melisa yang akan mengikuti ujian meja hijau skripsi besok melalui online. Kita doakan Tuhan kuatkan dia, Tuhan berikan hikmat kepada dia untuk mengikuti ujian meja hijaunya ini. Kita doakan gereja
gereja kita, agar dalam keadaan ini pelayanan dilaksanakan di gereja kita tetap dalam pengasihan Tuhan, membawa jemaat dalam kehendak Tuhan. Gereja dapat mengerjakan pelayanannya tengah-tengah situasi ini. Setelah kita berdoa 1, 2, 3, dan 4, mari masuk dalam doa pribadimu. Doakan keluargamu yang ada dekatmu maupun yang jauh, orang-orang yang mengasihimu, doakan. Doakan apa yang kau gumuli. Mungkin kau bergumul dalam kehidupan ekonomi saat ini, Tuhan yang kuatkan. Doakan apapun yang kau sedang gumuli, doakan, datang kepada Tuhan dalam doa pribadimu. Mari kita angkat suara kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami mau berdoa buat seluruh jemaatmu. Tuhan berkati mereka, lindungi mereka. Tuhan berikan kesehatan kepada mereka, jauhkan mereka dari virus ini. Khususnya buat jemaatmu yang masih harus pergi bekerja, melakukan perjalanan di tengah-tengah situasi ini, walaupun ada PSBB, tapi Tuhan mereka karena pekerjaan dan karena usaha mereka harus pergi. Tuhan jauhkan mereka dari virus ini, jangan biarkan mereka terkena virus ini. Tuhan yang lindungi dan berkati. Berkati khusus para jemaat kami yang dalam keadaan sakit, mereka yang juga orang tua yang rentan terjangkit virus ini. Kami berdoa buat mereka satu persatu. Kami mau berdoa buat Bapak Huta Hayan, kami mau berdoa Bapak Betak Pahan, kami mau berdoa juga, mau serahkan buat Mbah Rejo, Bapak Mursidi, kami mau berdoa buat Ibu John Naibaho, kami mau berdoa juga Opung Lazarus, buat Ibu ST Pak Pahan, buat pemulihan Ibu Awe Sitorus, kami mau berdoa juga Ibu Marlina Sitorus, dan saudara-saudara kami lainnya yang dalam keadaan sakit. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan pulihkan, jangan biarkan mereka terkena virus ini di tengah-tengah kelemahan tubuh mereka, tapi Tuhan kuatkan, berikan imun tubuh yang kuat kepada mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami ketika mereka harus sekolah dari rumah, belajar dari rumah, mengerjakan tugas-tugas, berikan semangat kepada mereka, lindungi mereka, berikan kesehatan kepada mereka. Tuhan jauhkan bibit penyakit mara bahaya, berkati mereka yang kuliah, berkati TK, SD, SMP, SMA, SMK, perguruan tinggi, berkati mereka, berikan mereka semangat mengerjakan tugas-tugas mereka. Terkhusus kami mau berdoa buat adik kami Melisa yang akan meja hijau ya Tuhan besok, berkati dalam segala persiapannya, mampukan dia melakukan tugasnya ya Bapa, mempertanggungjawabkan tulisannya walaupun dalam mode online streaming, berkati ya Bapak. Tuhan memberkati setiap media yang digunakan besok, jauhkan gangguan-gangguan sehingga dia besok dapat mengikuti ujian dengan lancar dan semuanya dalam kemuliaan Tuhan dan hasil yang baik Tuhan berikan buat adik kami ini. Kami serahkan Melisa dalam tangan-Mu dan berkati gereja-Mu ya Tuhan. Biarlah dalam keadaan sekarang setiap pelayanan yang kami laksanakan tetap di dalam pengasihan Tuhan dan membawa jemaat lebih dekat kepada Tuhan. Besok kami akan ada, hari Kamis kami ada pelayanan kelompok kelas meeting melalui Zoom, persekutuan Zoom. Berkati sarana yang kami gunakan, kami dapat memperlengkapi jemaat-Mu, memperlengkapi mereka untuk mengerti kehendak Tuhan dan hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, hari ini kami juga berdoa buat kehidupan kami. Tuhan yang tahu apa yang kami sedang gumuli, berkati orang tua kami, mama yang di tebing, berkati kesehatannya. Tuhan yang lindungi, Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan, perlindungan daripada Tuhan nyata, kehendak Tuhan yang terjadi atas dia, penghiburan daripada-Mu kami rindukan. Berkati abang, kakak, adik kami serahkan di dalam kasih-Mu. Tuhan berkati ya Bapak, apa yang mereka rindukan dalam kehidupan mereka, pekerjaan, Tuhan nyatakan kasih-Mu. Anak-anak kami Bapak, keluarga besar kami, Tuhan yang memberkati, yang dekat yang jauh, Tuhan yang lindungi mereka. Berkati ya Bapak orang-orang yang terkasih yang ada di sekitar kami, orang-orang yang mendoakan kami, orang-orang yang terus berseru dalam nama Tuhan, yang selalu mendukung pelayanan ini. Berkati ya Bapak, berkati keluarga kami, istri hamba-Mu, anak kami Abigail dan Ogi. Berkati ya Bapak, supaya mereka tetap dalam kesehatan Tuhan, dan kami pelayan Tuhan di gereja ini tetap mengerjakan pelayanan kami di dalam kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dengarlah seruan-seruan setiap jemaat-Mu ketika mereka menaikkan doa-doa mereka secara umum dan secara pribadi. Mereka datang kepada Tuhan, berdoa untuk kemuliaan Tuhan nyata dalam hidup mereka, berdoa untuk kebutuhan hidup mereka. Kami percaya Tuhan mendengar setiap seruan mereka. Tuhan, kami tahu mereka di dalam kesusahan hidup. Beberapa jemaat-Mu dalam kebutuhan mereka yang rindukan, mereka mengalami persoalan ekonomi yang mungkin sekarang terhenti gara-gara situasi ini. Tuhan hiburkan, Tuhan yang kuatkan mereka, mampukan mereka berserah kepada Tuhan. Bapa, penghiburan kami hanya daripada-Mu, kami serahkan dalam tangan-Mu, dan nanti kami akan beristirahat. Berkati istirahat kami, jauhkan mara bahaya yang buruk, bibit penyakit orang-orang jahat. Lindungi kami ya Tuhan, rumah tempat kami tinggal, Tuhan yang lindungi Bapa, sehingga kami dapat istirahat dan kami bangun besok hari dengan sukacita dan pengharapan yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dengarlah setiap doa dan seruan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan berkenan, Tuhan menjawab seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa.
Terima kasih Tuhan. Ini doa kami Bapa, ini seruan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus yang memberkati, yang menghiburkan, menguatkan mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Silakan duduk, kita bersatu teduh. Amin. Shalom jemaat yang terkasih, doa kita telah selesai untuk malam hari ini. Malam berikutnya kita tetap berdoa di pukul 9 malam dalam kontak doa kita di rumah masing-masing. Dan jangan lupa hari Kamis kita akan ada Zoom, persekutuan Zoom. Ada 2 kelompok di hari Kamis dengan saya, dengan Ibu Pendeta. Mari perhatikan warta jemaat, Zoom ID dan Zoom passwordnya. Silakan masuk, di download aplikasinya, lalu masuklah nanti, lalu kemudian jangan lupa join akan video dan join audionya. Kita bersama-sama saling menguatkan, memberkati di dalam sharing firman Tuhan. Waktunya memang terbatas di Zoom sekitar 40 menit, mari kita manfaatkan dengan baik. Kiranya Tuhan memberkati kita. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati kita semua. Amin.